Konsep pemikiran David Ricardo. David Ricardo dianggap menjadikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang kokoh dengan melibatkan ketepatan hitungan matematika. Teori Ricardo yang terkenal adalah tentang teori keunggulan komparatif. Perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut. Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstrim oleh suatu negara dan pendayagunaan industri nasional yang menguntungkan dan berdaya saing. Dengan menggunakan matematika sederhana, teori keunggulan komparatif Ricardo berusaha membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. 3 golongan masyarakat dalam teori David Ricardo. A. Masyarakat pengusaha atau kapitalis. Golongan ini yang memperoleh pendapatan berupa keuntungan dari hasil investasi. B. Masyarakat pekerja atau buruh. Golongan yang memperoleh pendapatan berupa upah. Besarnya upah masih sangat bergantung pada modal. C. Tuan tanah atau bangsawan. Golongan ini memperoleh berupa uang sewa atas tanah yang disewakan kepada golongan pengusaha kapitalis. Beberapa teori David Ricardo. A. Teori sewa tanah. Tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. B. Teori nilai kerja dan upah. Tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. C. Teori komparatif. Setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Asumsi teori David Ricardo. 1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri. 2. Berlakunya law of diminishing return bagi tanah. 3. Persediaan tanah adalah tetap. 4. Permintaan gandum bersifat inelastis. 5. Buruh dan modal merupakan input yang bersifat variabel. 6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu. 7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal. 8. Harga penawaran buruh adalah tertentu. 9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal. 10. Terdapat persaingan sempurna. 11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan. Kelemahan David Ricardo. 1. Mengabaikan pengaruh teknologi. 2. Pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. 3. Pengertian yang salah tentang penduduk. 4. Kebijaksanaan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan. 5. Mengabaikan faktor-faktor kelembagaan. Teori Ricardo adalah teori distribusi. 6. Tanah juga menghasilkan selain gandum, modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap. 7. Mengabaikan tingkat suku bunga dahulu daripada pembagian. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga bermanfaat.